Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Setiarini. Saya NPM saya 18380128B. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah biologi sel. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi sel yang terjadi di dalam tubuh manusia. Sejak masih dalam kandungan, tubuh manusia akan mengalami perubahan dari bentuk yang antah berantah akan terus mengalami perubahan sehingga menjadi bentuk manusia yang sempurna. Setelah lahir, tubuh kita terus tumbuh. Yang dulunya hanya beberapa puluh sentimeter, saat dilahirkan bisa tumbuh sampai lebih dari 1 meter. Begitu juga saat tubuh kita mengalami luka, sel-sel bekerja untuk menutup luka tersebut. Semua itu tidak akan terjadi seandainya sel yang ada di dalam tubuh tidak mengalami perkembangan. Sel-sel terus memproduksi sel baru dengan cara membelah dirinya. Tanpa adanya siklus tersebut, manusia tidak akan tumbuh dan luka-luka tersebut tidak akan pernah sembuh. Tahap atau fase siklus sel pada manusia meliputi fase interfase dan mitosis. Pada fase interfase terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Sedangkan fase mitosis terjadi pembagian sel yang menjadi dua dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah 2 buah sel hasil pembelahan tadi. Fase interfase atau disebut juga dengan masa awal terjadinya pembuahan. Itu meliputi tiga tahapan, yaitu fase G1, yaitu di dalam fase yang juga dikenal sebagai GAP pertama. Ini sel tumbuh membesar, organel sel disalin, dan terbentuklah dinding molekuler. Pada fase yang kedua, fase S. Pada fase ini, sel mensintesis salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur perorganisasian mikrotubulus yang dinamai setrosom. Setrosom membantu dalam memisahkan DNA selama fase M nantinya. Yang ketiga, fase G2. Fase ini ditandai dengan semakin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuklah protein serta organel. Setelah